Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Pak Tri. Lengkapnya Pak Tri Hartoto Suhono. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan materi tentang kesadaran bernegara dan berbangsa. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi, yaitu ini ya. Oh ya, sebelum masuk ke materi, saya akan memperlihatkan beberapa video yang akan kita lihat semua. Ya, bisa kalian saksikan di rumah ya. Ini. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekap aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu jongkat yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Merah putih, warna. sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak bahwa kita adalah Indonesia ya. Itulah latar belakang dari kesadaran kita hidup sebagai warga Indonesia. Sebelum kita ke materi langsung, ini ada beberapa nilai dan prinsip yang harus kita perhatikan bersama yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, yang di sini adalah nilai dan prinsip. Video tadi menggambarkan bahwa kita warga Indonesia ini mempunyai nilai dan prinsip UUD 45 dan Pancasila. Ya, proklamasi kemerdekaan 5 sila yang kita pelajari dari TK bahkan sebelum TK sampai sekarang tetap digaungkan sampai kapanpun. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 45 di sini ada tujuan negara, ada negara yang berkedaulatan rakyat dan sebagainya di sini ya. Yang kedua ini penjelmaan Pancasila. Di dalamnya ada prinsip-prinsip ya, di sini sudah ada tadi 5 sila dalam Pancasila dan prinsip-prinsip lahir perjuangan mencapai mempertahankan kemerdekaan.
Oke, next. Nah, membangun karakter kita sebagai warga Indonesia ini sudah banyak yang dilupakan, karakter kita sebagai orang ketimuran ya. Di sini ada ciri-cirinya: saling menghormati, rasa kebersamaan, tolong menolong. Apalagi di saat sekarang ini ya, pandemi COVID-19, kita melihat di media massa, di TV, dimanapun, ada orang yang tergelepar di jalan tidak berani yang menyentuhnya. Nah inilah masalah kita semua. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, ini menjadi permasalahan dunia. Ya, kita sudah tahu itu. Oke. Yang ketiga, rasa persatuan, rasa peduli ya, yang tadi yang seharusnya orang bukan COVID, kita sangka COVID, orang tidak mau menyentuhnya karena kita juga ketakutan, ya kan? Nah, itu rasa peduli kita juga diuji di sini. Moral, akhlak, ya, nilai-nilai agama, kejiwaan dan sebagainya di sini ya. Ada 8 ciri-ciri karakter bangsa. Oke, di sini kita lewati aja ya. Nilai-nilai membangun karakter ya sama ya, kejuangan, semangat, gotong royong tadi sama ya. Oke. Nah, ini Indonesia sedang dilanda corona dan seluruh dunia. Di sini menguji ketahanan nasional kita. Oke. Ketangguhan kita, keuletan kita, identitas, integritas, semuanya diuji dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling atas, termasuk presiden sekalipun ya. Nah, ketangguhan di sini itu yang membuat kita bertahan. Bagaimana menanggulangi beban yang saat ini corona ya, yang tidak mengenal usia. Keuletan kita, identitas kita, kembalikan ke jati diri kita sebagai orang ketimuran ya. Lalu integritas kita, kehidupan nasional bangsa yang secara alamiah, yang tentunya integritas Indonesia berbeda dengan yang ada di luar sana ya. Nah, di sini ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ATHG ya. Yang saat-saat ini ya saya gambarkan corona, memang saat ini yang sedang panas adalah corona ya, dan belum ada vaksinnya sampai saat ini. Ancaman jelas, corona mengancam siapa saja, tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak kecil, tidak bayi, tidak ya siapapun juga ya. Dan ini menjadi tantangan kita, tantangan saya, tantangan kamu, tantangan kita semua ketika di rumah saja ya. Bagaimana kita menghadapi ini tetap bisa berkarya, ya kan? Di rumah saja kita jangan ya, bukan tidak ngapa-ngapain ya. Harusnya kita membuat sebuah karya yang bisa booming. Nah, banyak akhir-akhir ini banyak ya teman-teman di luar di sana membuat sebuah karya, membuat sebuah keterampilan yang diupload ya, YouTuber pakai itu bisa membooming ke dunia ya. Oke, itu tantangan kita semua. Hambatan itu jelas, gangguan ya, gangguan fisik, gangguan mental, gangguan apapun ya. Ya, kita melihat kasus-kasus ada tetangga corona ya, image-nya orang itu corona jelek, kita nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh bergaul seterusnya. Wah, itu parah ya. Memang kita nggak boleh dekat-dekat ya, tetapi kita tetap mensupport ya, mendukung, menyokong kehidupan mereka, jangan dijauhi ya. Kalau misalnya ada tetangga kalian ya, kebetulan di lingkungan kalian ada yang terkena positif COVID-19, kita memang perlu jaga jarak ya. Jangan sampai menjauhkan mereka yang seperti apa, dikucilkan, jangan ya. Tetap mensupport mereka lewat WA, lewat HP, lewat media sosial apa saja bisa. Oke. Itu cara mensupport kita sebagai bangsa orang ketimuran, gotong royong, tidak boleh saling memikirkan diri sendiri, tidak boleh ya, tidak bisa. Itu bukan adat kita. Adat kita gotong royong dan semuanya harus dibawa ke lini mana saja itu. Oke, itu yang akan membawa kita ke dalam ketahanan nasional. Oke. Nah, cirinya jelas ya. Cirinya jelas di sini ada membangun diri, memajukan bangsa, mempertahankan kelangsungan hidup,
dan kondisi yang dinamis ketahanan kita ini ya sedang diuji oleh dunia. Kemudian dijiwai wawasan nasionalisme ya. Saat ini memang kita diuji untuk rasa cinta kita kepada bangsa kita. Makanya ada di rumah saja. Kita kembali ke diri kita. Kita kembali ke Indonesia kita ya. Budaya-budaya asing bolehlah masuk, tapi kita harus menyaringnya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jangan serta-merta kita menerima semua budaya Barat ya. Itu kurang bagus nanti. Ya, yang kelima didasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Oke. Nah, di sini ada 4 unsur penting eksistensi masyarakat. Masyarakat itu kita ya. Yang pertama struktur sosial. Struktur sosial itu ada, kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW, pengurus kelurahan dan siapapun ya, dengan ayah ibu di rumah gitu misalnya, struktur sosial. Ada pengawas sosial. Ini juga setingkat dengan RT RW yang saat ini sedang mengawasi kita semua dalam kasus COVID-19 ya. Kemudian media sosial ini jelas ada berita benar, ada berita hoax tentang COVID-19. Nah, kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kembali kita tetap di rumah aja dan memantau dengan baik sebaik-baiknya ya. Standar sosial ini jelas ya. Oke, dampak ini akan membawa akibat kebudayaan dan sosial budaya kita ya. COVID ini bisa merubah loh. Ya, kita masuk dalam boleh dibilang peradaban baru ya. Peradaban baru, kebudayaan dan sosial budaya. Dulu kita tidak pernah ya masuk rumah ke siapa cuci tangan, kemana-mana pakai masker orang tertentu saja ya kan. Ke bioskop, nah kita berebut-rebutan cari tiket, ya kan. Sekarang kita tidak bisa seperti itu. Ke mall, ke pasar tidak bisa seperti itu ya, harus jaga jarak. Oke, next. Faktor mempengaruhi ketahanan bidang sosial budaya ya, sosial budaya. Di sini ada tradisi, pendidikan, kepemimpinan, tujuan, kepribadian dan pertahanan keamanan. Tradisi jelas di kampung kita, bahkan di Indonesia ya, minimal di kampung kita punya tradisi masing-masing. Kota Mojokerto punya tradisi masing-masing dulu sebelum Covid ya, jam 18 sampai jam 20 kita belajar di rumah gitu ya. Kalau di Kota Mojokerto. Ini untuk tujuan pendidikan yang lebih baik. Kepemimpinan jelas ya, di rumah ada orang tua, ada ayah ibu. Ya, itu yang ada RT RW, kelurahan, kecamatan, bupati, ya, gubernur sampai ke tingkat presiden, itu kepemimpinan ya. Tujuan nasional jelas di dalam pembukaan UUD 45 yang keempat, itu tujuan nasional jelas ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu jelas ya. Ada yang ingat toh? Alinea keempat. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia, terus mencerdaskan kehidupan umum, memajukan sejarah bangsa dan melindungi ketertiban dunia. Ikut menertibkan dunia dengan misalkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu ya tujuannya. Nah, sekarang masih diuji nih. Diuji benar-benar tujuan nasional kita lewat COVID-19. Oke. Ini sifat-sifat ketahanan, ada manunggal, mawas diri ya. Ini yang kedua nih, mawas diri ke dalam. Ini mengingatkan kita pada saat sekarang kita harus kembali ke rumah ya, jangan keluyuran, sangat rentan, rawan di luar sana ya, banyak virus yang berterbangan. Nah, ini yang kedua nih, penting nih yang kedua. Oke. Ini nilai sosial budaya ya, kalian bisa baca ya, di sini ada nilai kebersamaan, ada ketentuan budaya, menghormati jelas ya, ini adat ketimuran kita, nilai persatuan, kesetiaan, kecintaan terhadap NKRI. Oke. Kesadaran berbangsa dan bernegara ya, harkat martabat manusia sebagai makhluk cipta Tuhan ya, jelas. Tekad bersama untuk kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Nah, bersatu melawan corona. Nah, di TV-TV di mana itu? Mari kita bersatu melawan corona ya, itu jelas ya. Kebangsaan yang bebas agar kita tidak dicengkeram lagi. Oke, di sini ada cinta tanah air jelas, demokrasi, kesetiakawanan sosial. Ada teman, mungkin teman kalian yang SD dulu ada kena COVID mungkin sekarang, wah mudah-mudahan tidak ya. Nah, kita bagaimana menunjukkan kesetiakawanan kita kepada mereka, support kepada keluarga mereka ya. Nah, di situ penting itu ya untuk saat sekarang ini. Masyarakat adil makmur itu jelas ya, mudah-mudahan COVID segera menghilang dari muka bumi ini.
Ini makna hidup berbangsa, ya. Kita tahu Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup ini harus benar-benar kita tekankan dalam kehidupan kita. Nggak cuma isapan jempol, ya. Bagaimana kita berinteraksi kepada keluarga, kakak, ibu, bapak, ayah, lingkungan dan sebagainya. Itu akan menjadikan landasan kesadaran kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, punjernya atau pusatnya ada sumbernya Pancasila, ya. Dimana cara pandang kita bangsa Indonesia, bangsa itu ya rakyat, ya kita ini, ya. Cara pandang kita bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, ya. Diri itu kita, lingkungan itu sekitar, oke. Mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini yang agak gimana gitu, ya, corona, ya, kita belum bisa bertatap muka secara langsung memang, tapi ini memberikan satu pelajaran yang sungguh-sungguh luar biasa untuk kita, ya, sungguh-sungguh luar biasa. Kita mengenal kamu siapa, saya belum kenal satu persatu dari kalian, ya. Saya membawakan materi ini mudah-mudahan bisa membawakan hikmat untuk kita semua, ya. Dan saya ucapkan selamat juga karena kalian bergabung di SMPK Santo Yusuf Mojokerto yang spektakuler ini. Sungguh sangat luar biasa dan tidak ada yang salah. Oke. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan kembali setelah sesi berikut ini nantinya. Jadi itu materi dari saya, Pak Tri Hartoto Suwono, membawakan materi makna hidup berbangsa dan bernegara. SMPK Santo Yusuf Mojokerto, terbaik menjadi berkat, jos. Selamat pagi.